Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan satu ini kita akan bahas the software quality assurance system. Ya, di mana untuk pokok bahasannya kita akan bahas tentang quality assurance, kemudian pre-project component, kemudian development and quality plans, kemudian software project life cycle component, dan review. Baik, kita ke quality assurance dulu, di mana quality assurance ini selalu menggabungkan berbagai komponen SQA atau sistem quality assurance, ya, yang semuanya ini digunakan untuk menantang banyak sumber kesalahan, angka lunak, dan untuk mencapai tingkat kualitas perangkat lunak yang bisa diterima. Sebagaimana dinyatakan, tugas SQA ini adalah unik di bidang jaminan kualitas karena karakteristik khusus perangkat lunak. Selain itu, di lingkungan ini di mana pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak itu dilakukan secara langsung yang akan mempengaruhi berbagai komponen. Nah, di sini ada berbagai komponen sistem SQA ini bisa diklasifikasikan ke dalam 6 kelas. Di mana kelas pertama yaitu komponen project untuk memastikan bahwa komitmen komponen telah menentukan secara memadai dan mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan, ya, atau diperlukan, kemudian jadwal, anggaran, dan rencana pengembangan serta kualitas yang ditentukan dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu komponen penilaian kegiatan siklus hidup proyek, di mana siklus hidup ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada siklus hidup pengembangan dan tahap operasi pemeliharaan atau maintenance. Kemudian di sini komponen tahap siklus hidup ini pengembangannya mendeteksi kesalahan desain dan pemrograman. Komponen ini dibagi 4 subkelas. Yang pertama yaitu ulasan dapat ahli, pengujian perangkat lunak, di mana komponen yang digunakan selama fase operasi pemeliharaan mencakup komponen perawatan khusus serta komponen siklus hidup pengembangan yang diterapkan terutama untuk fungsionalitas dan meningkatkan tugas pemeliharaan. Subkelas tambahan dari komponen siklus hidup proyek SQA ini berkaitan dengan memastikan kualitas bagian proyek yang dilakukan oleh subkontraktor dan peserta eksternal lainnya selama pengembangan dan pemeliharaan proyek. Dan yang ketiga di sini komponen pencegahan dan perbaikan infrastruktur. Tujuan utamanya dari komponen ini diterapkan di seluruh Indonesia dan seluruh organisasi, yaitu untuk menghilangkan ataupun setidaknya mengurangi tingkat kesalahan berdasarkan akumulasi pengalaman SQA organisasi. Kemudian komponen manajemen kualitas ini, kelas komponennya diarahkan kepada beberapa tujuan. Yang utama adalah kontrol untuk kegiatan pengembangan dan pemeliharaan dan pengenalan tingkat dukungan manajerial awal, yang terutama mencegah ataupun meminimalisasi kegagalan jadwal dan anggaran serta hasilnya. Selanjutnya, yang kelima, komponen standarisasi, sertifikasi, dan penilaian sistem SQA. Komponen ini menerapkan standar profesionalitas dan manajerial internasional dalam organisasi. Tujuan utama kelas ini yang pertama, pemanfaatan pengetahuan profesional internasional. Yang kedua, meningkatkan koordinasi sistem kualitas organisasi dengan organisasi lain dan penilaian pencapaian sistem kualitas
sesuai dengan skala umum sebagai standar yang bisa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu standar manajemen kualitas dan standar proses proyek. Kemudian yang keenam, di sini pengorganisasian untuk SIA, yaitu komponen manusia. Basis organisasi SIA ini termasuk manajer, personel penguji, unit SIA, dan praktisi yang tertarik pada kualitas perangkat lunak. Di antaranya ada pengawas SIA, anggota komite SIA, dan anggota forum SIA. Semua faktor ini berkontribusi pada kualitas perangkat lunak. Tujuan utama mereka yaitu untuk memulai mendukung implementasi komponen SIA, mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan metodologi SIA, dan menyarankan perbaikan. Nah, ini gambar dari arsitektur dari SIA, di mana di sisi kiri dan sebelah kanan yang ada pre-project SIA komponen. Ya, nah, penjelasannya di sini. Untuk pre-project komponen, dilihat dari kontrak review, perangkat lunak bisa dikembangkan dalam rangka kontrak yang dinegosiasikan dengan pelanggan atau sebagai tanggapan terhadap pesanan internal yang berasal dari departemen lain. Nah, pesanan internal ini bisa mencakup permintaan untuk mencakup ataupun mengembangkan sistem perangkat lunak framework, ya, yang akan tertanam dalam produk perangkat kas. Kemudian pesanan untuk produk perangkat lunak yang akan dijual sebagai paket, atau pesanan untuk pengembangan perangkat lunak administratif yang diterapkan dalam perusahaan. Dalam semua kasus ini, unit pengembangan berkomitmen untuk spesifikasi fungsional, anggaran, dan jadwal yang telah disepakati. Nah, maka oleh karena itu, kegiatan peninjauan kontrak itu harus mencakup pemeriksaan terperinci yang bisa dilihat dari draft proposal proyek, kemudian draft kontrak. Nah, secara khusus, kegiatan peningkatan ataupun peninjauan kontrak di sini bisa dilihat, ya, atau meliputi berbagai aspek. Yang pertama, klarifikasi persyaratan pelanggan. Kemudian tinjauan jadwal proyek dan perkiraan kebutuhan sumber daya. Kemudian adanya evaluasi kapasitas staf profesional untuk melaksanakan proyek yang diusulkan. Evaluasi kapasitas pelanggan untuk memenuhi kewajibannya, serta adanya evaluasi risiko pengembangan. Selanjutnya, pendekatan serupa itu diterapkan dalam peninjauan kontrak perawatan. Ya, ulasan tersebut mempertimbangkan bahwa selain adanya koreksi kesalahan, layanan pemeliharaan ini mencakup adaptasi perangkat lunak dan aktivitas pengembangan perangkat lunak terbatas demi meningkatkan kinerja. Ini disebut dengan pemeliharaan peningkatan fungsionalitas. Selanjutnya kita masuk ke development and quality plans, di mana setelah kontrak pengembangan perangkat lunak telah ditandatangani ataupun komitmen sudah dibuat untuk melakukan proyek internal untuk kepentingan departemen lain dari organisasi. Nah, di sini sebuah rencana itu disiapkan dari proyek rencana pengembangan dan adanya kegiatan jaminan kualitas yang terintegrasi. Nah, ini disebut dengan rencana kualitas. Nah, rencana ini mencakup rincian tambahan dan revisi yang dibutuhkan, ya, berdasarkan rencana sebelumnya yang memberikan dasar untuk proposal dan kontrak saat ini. Cukup umum selama beberapa bulan untuk melewati
antara pengajuan tender dan penandatanganan kontrak. Selama periode ini, perubahan bisa saja terjadi pada ketersediaan staf, kemudian kemampuan profesional, dan sebagainya. Nah, rencana ini bisa saja kemudian direvisi untuk mencerminkan adanya perubahan yang terjadi untuk sementara. Masalah utama yang ditangani dalam rencana pengembangan proyek antara lain adanya jadwal, kemudian sumber daya manusia dan perangkat keras yang dibutuhkan, kemudian evaluasi risiko, masalah organisasi, anggota tim, subkontraktor, dan kemitraan. Kemudian metodologi proyek, alat pengembangan, dan lain-lain. Serta adanya rencana penggunaan kembali perangkat lunak. Masalah utama yang ditangani dalam rencana kualitas proyek antara lain sasaran mutu, dinyatakan dalam persyaratan terukur yang sesuai, kemudian adanya kriteria untuk memulai ataupun mengakhiri setiap tahap proyek. Tahap di sini yang selanjutnya yaitu daftar ulasan, tes, kemudian kegiatan verifikasi dan validasi terjadwal lainnya. Kemudian masuk ke software project life cycle komponen. Nah, di siklus hidup ini terdiri ada 2 tahap, yaitu tahapan siklus hidup pengembangan dan tahapan operasional pemeliharaan. Nah, beberapa komponen SKA ini memasuki siklus hidup proyek pengembangan perangkat lunak pada titik yang berbeda. Penggunaannya harus direncanakan sebelum inisiasi proyek, yang dimana ada komponen-komponen utamanya yaitu adanya tinjauan, pendapat ahli, kemudian pengujian perangkat lunak, pemeliharaan perangkat lunak, dan jaminan kualitas pekerjaan subkontraktor dan pelanggan yang memasang komponen. Kemudian masuk ke dalam tahapan selanjutnya yaitu review. Fase desain dari proses pengembangan. Di sini menghasilkan berbagai komponen ya ataupun berbagai dokumen. Nah, produk yang dicetak di sini meliputi laporan desain, dokumen uji perangkat lunak, paket instalasi perangkat lunak, dan manual perangkat lunak. Ulasan bisa dikategorikan sebagai ulasan desain formal ataupun di sini bisa juga melalui ulasan sejawat. Tinjauan desain formal ini sebagian besar dari dokumen yang memerlukan persetujuan profesional secara formal dan biasanya dilihat dari kualitas bagaimana ditentukan dalam kontrak pengembangan dan dituntut oleh prosedur yang ditetapkan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, ini harus ditekankan bahwa pengembang bisa melanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya, yaitu adanya proses pembayaran. Hanya di sini bisa diterima setelah persetujuan resmi dari dokumen-dokumen ini. Nah, kemudian komite ad hoc dan anggotanya akan memeriksa dokumen yang disediakan oleh tim pengembang. Nah, biasanya ini akan melakukan tinjauan desain formal. Komite ini biasanya terdiri dari para profesional senior, kemudian termasuk pimpinan proyek, dan biasanya ada manajer departemen, chief engineer untuk perangkat lunak, dan kepala departemen terkait lainnya. Mayoritas peserta ini memegang peringkat profesional dan administratif lebih tinggi dari pimpinan proyek. Dan pada banyak kesempatan, perwakilan pelanggan akan melakukan partisipasi dalam desain formal. Laporan desain formal ini bisa mencakup daftar koreksi yang diperlukan jika komite peninjau desain ini duduk untuk memutuskan kelanjutan pekerjaan yang telah diselesaikan sejauh ini.
Kemudian salah satu opsi berikutnya biasanya ini akan dipertimbangkan persetujuan segera atas dokumen desain format dan kelanjutan ke fase pengembangan selanjutnya. Kemudian persetujuan untuk melanjut ke tahap pengembangan berikut setelah semua item tindakan telah selesai dan diperiksa oleh perwakilan komite. Kemudian yang ketiga di sini desain formal tambahan diperlukan dan dijadwalkan untuk terjadi setelah semua item tindakan itu telah selesai dan diperiksa oleh perwakilan komite. Tinjauan rekan ataupun inspeksi dan penelusuran ini diarahkan untuk meninjau dokumen pendek, bab ataupun bagian dari laporan, kemudian cetakan kode dari modul perangkat lunak dan sejenisnya. Inspeksi dan penelusuran bisa dilakukan dalam berbagai bentuk ya, dan menggunakan banyak metode. Biasanya pengulas semuanya adalah teman sebaya, bukan atasan yang memberikan bantuan profesional pada kolega. Tujuan utama inspeksi dan penelusuran adalah untuk mendeteksi sebanyak mungkin kesalahan desain dan pemrograman. Nah, outputnya adalah data kesalahan yang terdeteksi, dan di sini untuk inspeksi juga ada ringkasan cacat dan statistik yang akan digunakan sebagai database untuk meninjau dan meningkatkan metode pengembangan. Kemudian selanjutnya partisipasi rekan kerja biasanya secara sukarela dan dipandang sebagai pelengkap dari beban kerja reguler. Nah, pertimbangan timbal balik ini seringkali masuk. Dengan demikian, peserta saat ini diharapkan untuk memulai inspeksi di masa depan ataupun walkout-nya di mana rekan kerja lain mungkin saja akan tertukar paham ya mengenai kegiatan inspeksi. Kemudian masuk ke dalam expert opinions. Ya, di sini ada beberapa pendapat ahli ya untuk mendukung upaya penilaian kualitas dengan memperkenalkan kemampuan eksternal tambahan ke dalam proses pengembangan in-house organisasi. Beralih ke ahli luar, mungkin saja ini akan sangat berguna dalam situasi antara lain yang pertama, kurangnya kemampuan profesional in-house di area tertentu. Kemudian yang kedua, dalam organisasi kecil, dalam banyak kasus, sulit untuk menemukan kandidat yang cocok untuk melakukan partisipasi dalam tim peninjau desain. Dan dalam situasi seperti ini, para ahli dari luar bisa saja bergabung dengan komite desain format ataupun sebagai alternatif pendapat ahli mereka untuk menggantikan desain format. Kemudian yang selanjutnya, dalam organisasi kecil ataupun dalam situasi yang ditandai dengan adanya tekanan kerja yang ekstrem, pendapat pakar dari luar bisa saja menggantikan inspeksi. Kemudian tidak aksesan sementara profesional in-house ini menunggu akan ya menyebabkan penundaan substansi dalam jadwal penyelesaian proyek. Dalam kasus ketidaksepakatan besar di antara profesional senior organisasi, seorang ahli dari luar itu bisa mendukung sebuah keputusan. Kemudian masuk ke dalam software testing, nah, di mana tes perangkat lunak ini dalam komponen SQA formal yang ditargetkan untuk meninjau jalannya perangkat lunak yang sebenarnya. Pengujian didasarkan pada kasus uji yang disebabkan ataupun yang disiapkan untuk mewakili berbagai skenario. Tes perangkat lunak ini memeriksa modul
perangkat lunak, kemudian integrasi perangkat lunak, dan seluruh paket perangkat lunak biasanya di sini akan melakukan tes berulang. Ya, setelah dilakukan, ya adanya koreksi dari temuan tes sebelumnya dilanjutkan sampai hasil yang memuaskan. Tujuan langsung dari pengujian ini selain mendeteksi kesalahan perangkat lunak dan kegagalan lain, ya biasanya akan mendapatkan persetujuan formal dari modul ataupun pengaturan integrasi selama fase pemrograman berikutnya bisa dimulai ataupun sistem perangkat lunaknya ini telah selesai dan bisa dikirimkan serta bisa diinstal. Dalam program pengujian perangkat lunak yang dibangun dari berbagai tes, ini beberapa manual maupun beberapa otomatis, semua tes harus dirancang, direncanakan, dan disetujui sesuai dengan prosedur pengembangan. Laporan pengujian ini akan mencakup data ranking dari kesalahan yang terdeteksi dan nantinya akan direkomendasikan tentang kinerja pengujian berulang, parsial ataupun lengkap setelah putaran koreksi berikutnya berdasarkan pada temuan pengujian. Nah, dianjurkan pada pengujian ini ya dilakukan oleh unit pengujian independen dari luar daripada oleh tim proyek. Karena tim proyek secara alami akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi kesalahan yang gagal. Ya, untuk mendeteksi selama pengembangan ini biasanya untuk menghindari konflik kepentingan. Kemudian masuk ke dalam software maintenance komponen, layanan pemeliharaan perangkat lunak ini bervariasi dalam jangkauan yang bisa saja disediakan untuk periode yang luas, seringkali yaitu beberapa tahun. Layanan ini termasuk dalam kategori yang pertama pemeliharaan korektif, ya, layanan dukungan pengguna dan koreksi kode perangkat lunak dan kegagalan dokumentasi. Selanjutnya ada pemeliharaan adaptif. Ini menyesuaikan perangkat lunak saat ini dengan keadaan ataupun pelanggan baru tanpa mengubah produk perangkat lunak dasar. Adaptasi ini biasanya diperlukan ketika sistem perangkat kas ataupun komponennya itu mengalami modifikasi, saja ada penambahan ataupun perubahan. Selanjutnya untuk pemeliharaan meningkatkan fungsionalitas, yaitu peningkatan fungsionalitas dan terkait dengan kinerja perangkat lunak yang ada itu dilakukan sehubungan dengan masalah yang teratas. Untuk layanan pemeliharaan perangkat lunak itu harus memenuhi semua jenis persyaratan kualitas, terutama persyaratan fungsionalitas dan penjadwalan. Biasanya umumnya diputuskan bersama dengan pelanggan, serta adanya batasan anggaran ditentukan oleh penyedia layanan. Nah, penyedia layanan ini akan melakukan pemeliharaan berkelanjutan yang melibatkan penerapan berbagai macam komponen SDK. Nah, komponen SDK ini biasanya digunakan dalam jaminan kualitas pemeliharaan sebagai berikut. Yang pertama, pre-maintenance komponen, mana ini dilihat maintenance contract review dan maintenance plan. Kemudian yang kedua, software development life cycle komponen. Ini diterapkan untuk menerapkan fungsionalitas dan tugas pemeliharaan adaptif. Kegiatan dan karakteristiknya mirip dengan proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga masuk ke dalam infrastruktur komponen SDA-nya, di mana ini masuk ke dalam maintenance prosedur dan instruksi, ya. Kemudian support quality device-nya, kemudian maintenance, staff training, retraining, dan certification. Untuk maintenance preventif dan corrective action,
Itu untuk tahap yang selanjutnya. Kemudian ada configuration management, kemudian control of maintenance documentation and quality records. Kemudian yang keempat, managerial control SQA komponen, di mana masuk dalam komponen ini yaitu maintenance service control, kemudian maintenance quality metrics, dan maintenance quality cost. Ya, komponen SQA ini yang sesuai di atas untuk memproses pengembangan perangkat lunak yang sudah dijelaskan secara singkat di bagian lain dari tinjauan umum ini. Maka di sini kita akan lihat secara lebih rinci dalam bab-bab yang didedikasikan untuk masing-masing topik pada pertemuan berikutnya. Kemudian masuk ke dalam assurance of quality external participant works, di mana subkontraktor dan pelanggan ini sering bergabung dengan pengembang yang dikontrak secara langsung. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pemasok. Nah, dalam melaksanakan proyek pengembangan perangkat lunak sebagian besar dan semakin kompleks proyek, maka semakin besar juga kemungkinan para peserta eksternal ini akan diperlukan dan semakin besar proporsi pekerjaan yang dikirimkan kepada mereka, antara lain subkontraktor, pemasok perangkat lunak, dan pelanggan. Kemudian untuk motivasi beralih ke peserta eksternal, ini bisa saja ada di mana, bisa dimanapun ya. Jumlah faktor ini bisa juga mencerminkan tren yang berkembang ataupun bisa saja dalam alokasi pekerjaan yang terlibat dalam penyelesaian proyek-proyek yang kompleks. Kemudian karena ini kontribusinya peserta eksternal bisa bervariasi, dengan demikian penugasan tersebut bisa menyangkut pelaksanaan tugas terhadap misalkan pemrograman ataupun pengujian ataupun seluruh tentang tugas yang diperlukan oleh tahap pengembangan proyek, mulai dari ekonomi hingga kepentingan teknis yang berkaitan dengan kepegawaian. Sebagian besar kontrol SQA ini diterapkan untuk peserta eksternal, didefinisikan dalam kontrak yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Jika pekerjaan peserta eksternal itu dilakukan dengan menggunakan standar jaminan perangkat lunak di bawah dari pemasok, risiko tidak memenuhi jadwal ataupun persyaratan lainnya, ini akan dimasukkan ke dalam proyek. Oleh karena itu di sini upaya jaminan perangkat lunak ya khusus diperlukan untuk membangun kontrol ataupun pengawasan yang efektif atas pekerjaan peserta eksternal. Upaya SQA khusus ini dibutuhkan untuk memastikan kualitas perangkat lunak, staf, dan pelatihan yang disediakan oleh pelanggan.